Hai guys, kembali lagi di video pertama setelah beberapa lama nggak pernah upload karena emang biasanya pakai YouTube ini cuma karena buat tugas sekolah dan lain-lainnya. Welcome. Di YouTube ini ya kayak aku cuma pengen sharing aja, aku bisa sharingin, intinya kayak berbagi, juga aku masih belajar, jadi we'll see apa yang terjadi nantinya di YouTube ini. Hari ini mau bahas sesuai judulnya, mungkin kayak udah basi ya, 2020, kayak nggak mau inget-inget lagi, tapi kayaknya pasti akan ada pelajaran-pelajaran penting sih. Jadi yuk kita bahas. Mengingat satu bulan lagi kita bakal fix official 1 tahun di rumah aja, yeay. 2020, siapa sih mungkin dari kita yang berharap banyak sampai 2020, maksudnya di 2019 ya, kayak kita punya banyak rencana, mungkin kita pengen keluar negeri, kita pengen magang, kita pengen lulus, kita pengen skripsian bareng, mungkin ada yang pengen nikah ya kan, ngundang banyak orang, terus akhirnya boom, hilang semua itu rencana. Apalagi kalian yang jadi maba mungkin kayak sedih banget karena sampai sekarang pun kalian harus online, terus belum ketemu teman-teman kalian secara tatap muka. I don't know what it feels, tapi kayak nggak apa-apa, sabar aja, pasti semua ada hikmahnya. Ya, pokoknya intinya 2020 benar-benar absurd ya dan aneh banget. I know it. Ya, 2020 aku harus akuin ya benar-benar unik, absurd gitu ya. Tapi bener kali ya kata Hindia, benar-benar tahun yang absurd. Orang-orang semua dirundung murka dan duka. Tapi aku percaya sih 2020 tetap, walaupun se-absurd ini, kita nggak pernah nyangka ada COVID, terus kita kayak harus di rumah semua gitu. Tapi aku percaya ya, tetap ada pelajaran penting, malah mungkin yang banyak kehilangan, tapi tetap menemukan akhirnya sesuatu yang baru yang bermakna. Jadi aku mau sharing 2020, hal-hal apa sih yang aku pelajarin sama 2020. The first one is agak kontroversial, tapi here it is. Jadi lesson learned dari 2020 adalah God always answer our prayers. Mungkin kalian kayak what? Dari mananya gitu kan? Kayak lebih banyak kejadian buruk daripada kejadian baik. Mungkin kalian mikir, aku juga. Tapi ini aku renungin sih selama 2020 kayak sebenarnya Tuhan jawab doa-doa kita gitu. Salah satunya ini yang paling simple. Jadi 2019 tuh aku akuin secara personal, kegiatan yang paling banyak hektik dan banyak drama, dan pokoknya capek lah gitu ya, capek. Aku ikut himpunan juga, aku banyak banget kegiatan di kampus, bener-bener tahun-tahunnya hektik banget karena juga lagi magang, tapi harus handle beberapa organisasi dan event. Akhirnya kayak capek banget. Terus sebelum ke 2020 tuh aku kayak berdoa, dan ini juga bukan aku doang tapi sama teman-teman yang lain, pengen banget deh pokoknya 2020 tuh istirahat aja gitu. Kuncinya kita pengen istirahat, like simple as that gitu. Dan you know what, 2020 kayak Tuhan dia kabulkan dan kita bener-bener istirahat di rumah aja ya. Walaupun kayak tetap kuliah, tetap sekarang lagi skripsian juga, tapi dikabulin loh, beneran istirahat kita di rumah ya kan. Banyak juga yang minta permintaan yang sama, yaitu istirahat. Salah satunya adalah Agnes Monica. Waktu itu aku nonton dia di interviewnya Daniel Mananta, dia juga bilang dia pengen istirahat, dan boom, Tuhan kabulkan. Yang kedua, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu artinya. Dan ini salah satu pelajaran kedua yang aku dapetin di 2020. Kesehatan adalah hal yang paling penting gitu. Ada 1-2 habit yang cukup membahayakan bagi kesehatan. Contohnya kayak pas kuliah, rapat tuh bisa sampai jam 3 pagi, terus begadang, terus bisa banget kerjain tugas tuh nggak tidur, jam 7 tuh ke kelas, tuh sampai bener-bener badan gemeteran. Terus kayak itu kan jelek banget bagi kesehatan ya, begadang dan sebagainya. Dan itu aku kira itu keren guys, kayak gila aku rapat sampai jam 3 pagi ya kan. Ternyata bener-bener gak ada kerennya sama sekali. Kesehatan tuh aset yang paling berharga. Kayak kamu boleh hebat skill ini, skill itu, kamu mau hebat gini gitu, kamu kaya, tapi kalau kesakitan apa sih gunanya, ya gak sih? Dan aku juga baca ini di bukunya Alexander Ruby, Mas Ruby, thank you. Di bukunya You Do You, kalian bisa beli karena bagus banget. Jadi di sana dia bilang judulnya tuh sebabnya adalah The New Net Worth. Jadi
selain uang, selain skill dan sebagainya, kesehatan juga jadi aset yang penting yang kita perlu perhatiin. Jadi mungkin kita kayak nggak sadar ya pola makan yang nggak sehat, apalagi anak kosan kan, cari yang instan yang cepet, pokoknya dah. Terus jarang makan buah, terus paling sering nih begadang, itu jelek banget karena sekarang kita kayak biasa aja, mungkin tetap bisa senyum-senyum, bisa lari-lari, nanti di umur 50 ke atas kita bakal ngerasain si efeknya. Jadi itu sih mungkin jangka panjang yang kita perlu pikirin ya, dan pastinya olahraga. Yang ketiga itu aku merasa dipaksa untuk terpenjara. Yes, karantina ya kan, nggak boleh ketemu yang lain. Bahkan aku waktu itu pas di kosan di Jakarta sempet 2 minggu sebulan gitu bener-bener nggak ketemu teman-teman yang sering aku main, yang masih ada di kosannya mereka, belum balik ke daerah. Karena kita kayak masih takut-takut gitu lah, biasa ya kayak nggak boleh gitu, dan akhirnya tetap ada break terus juga sih. Tapi di sini yang aku pelajarin nggak cuma sebatas karantina atau terpenjara secara jasmani, tapi secara rohani, secara mental juga dilatih juga sih. Nggak enak banget, tapi ada pelajaran penting ya, untuk kan kita nih karantina diam, itu ternyata perlahan-lahan ngelatih emosi kita, perasaan sedih, mungkin kesepian itu juga aku diizinin untuk ngerasain itu, dan jadi dia belajar sih untuk mengolah semua emosi dan perasaan yang ada kayak gitu. Terus jadinya sekarang aku udah di rumah di Bali, bisa ngumpul sama papa mama. Selama ini kayak nggak pernah kan, biasanya cuma 2 minggu aja pulangnya karena kuliah, terus balik lagi ke Jakarta kayak gitu. Jadi kesempatan yang baru, bisa banyak belajar, banyak mengenal papa mama, dan ya pokoknya stay di rumah enak banget lah gitu. Yang keempat, bersyukur atas rasa sakit. Yelah, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang bahkan magang aja harus di PHK juga, mungkin ada yang stres karena skripsi di rumah aja, nggak bisa ketemu dosen secara langsung, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa kayak misu-misu bareng-bareng teman-teman ya kan. Mungkin ada yang kehilangan juga sahabat, saudara, keluarga karena COVID-19, atau mungkin karena hal yang lainnya. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian yang sakit banget di 2020 ini, tapi aku juga merasakannya. Tapi aku bersyukur sih. Tapi ternyata lama-kelamaan tuh jadi terbiasa. Mungkin karena biasa kali ya. Tapi kayak aku jadi renungin, rasa sakit itu perlu kita rasain gitu loh. Kayak apapun kejadian jelek yang terjadi, yang kita pikirin itu jelek, itu ternyata bagus untuk kedepannya. Kayak kata Tan Malaka ya, terbentur. Nah gitu sih. Jadi aku renunginnya kejadian-kejadian yang pahit, yang sakit hati dan bla 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 blanya, ternyata itu bagian dari proses untuk membentuk kita menjadi lebih kuat. Atau bahkan kita mungkin minta kayak, Tuhan aku mau lebih berani, lebih kuat, dan lain-lainnya, tapi mungkin kayak kok malah harus kayak gini sih. Terus kita nggak sadar ternyata itulah jawaban dari dia untuk ngebentuk kita menjadi apa yang kita inginkan, untuk dipersiapin kayak jadi bekal gitu loh untuk masa depan. Yang kelima adalah nggak boleh gaptek. Ya ini yang paling penting kayak di 2020 ya, benar-benar kita diajarin kita tuh bakal karena karantina, jadi kayak semua serba online, kayak harus pakai Zoom, terus pakai Google Meet, apapun pokoknya yang online. Jadi kayak title-nya kita nggak boleh gaptek gitu ya. Ternyata banyak banget aplikasi yang mendukung kerjaan kita, produktivitas kita itu banyak banget, dan aku nggak tahu. Kayak Zoom aja, even Zoom aku nggak tahu tuh ada dan dia eksis tuh, aku nggak tahu. Kalau nggak dipakai buat kampus dan kegiatan pas karantina, aku nggak tahu gitu. Dan juga ada Discord, terus aku kenal sama Notion, nanti aku bakal bahas di video selanjutnya. Dan aplikasi-aplikasi ini tuh ngebantu banget buat kita yang nggak kerjain secara manual lagi gitu ya, nggak secara old school nulis dan bla bla blanya. Jadi bisa kita ngelakuin kerjaan kita dengan efisien gitu. Jadi benar-benar ngebantu banget. Dan ingat ya guys, jangan gaptek karena kedepannya pasti bakal berubah, pasti kayak semua serba digital, dan semangat, kita harus belajar terus, semangat. Yang terakhir spesial kayak nasi goreng pakai telur.
Canda deh. Yang terakhir tadi ya kita udah tahu pahit-pahitnya banyak di masa karantina ini, nggak bisa ketemu keluarga, mungkin kalian ada yang masih di kosan harus magang dan WFO dan mungkin jauh dari siapa-siapa, mungkin ya pokoknya jelek-jeleknya lah gitu. Tapi aku dan sini aku juga ngerasain yang jelek-jeleknya juga sih, tapi sering berjalan waktu aku malah menemukan keluarga yang baru, asik, kayak komunitas yang baru gitulah. Aku mention aja itu Negeri Pembelajar punyanya presiden kita Mas Ruby lagi, Mas Alexander Ruby, thank you banget. Waktu itu dia promote akun ini, ya udah aku follow, kayak siapa tahu ini bagus, dan ternyata bagus banget ya. Kalian bisa cek Instagramnya juga @negeri_pembelajar, dan kalian follow di sana juga ada tutorialnya, masuk Discord karena di sini banyak banget membernya, dan kita bahas banyak hal kayak dari entrepreneur, investment, terus karir, dan fotografi juga ada, bahkan ada grup kecil, ada grup penulis dan lain-lainnya. Jadi apa ya, aku jadi ketemu komunitas baru untuk bisa terus dukung aku, encourage aku untuk terus belajar dan ngembangin diri, nggak cuma belajar doang tapi diaplikasiin gitu sih. Ya, that's all semuanya. Terima kasih 2020. Benar tahun yang sangat-sangat absurd tapi juga berharga banget. Kayak kalau aku sendiri disuruh putar balik waktu, kayak mau nggak ada covid, mau nggak ada 2020, kayak ya udah nggak mau tukar apapun, karena kejadian COVID-19 dan karantina ini juga hal yang berharga banget. Kita pasti belajar banyak walaupun kita juga menangis yang banyak di saat 2020 terjadi kemarin ya gitu. Jadi itu semoga video pertama ini bisa memberkati kalian juga. Kalau kalian nggak setuju atau mungkin ada hal-hal yang pengen kalian sampaikan, bilang sih thank you to 2020 COVID-19. Kalian udah belajar apa aja, boleh banget ya di komen. Thank you guys, see you nanti.